Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, saya harap kalian masih tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran pada link yang sudah disediakan di bawah dan siapkan alat tulis kalian untuk mencatat materi pada hari ini. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang pernikahan dalam Islam. Apa sih yang kita bisa dapat dari mempelajari materi ini? Dengan mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan pengertian dan hukum pernikahan dalam Islam, menyebutkan syarat dan rukun nikah, dan juga mempraktekkan dan menganalisis pernikahan yang sah dan yang tidak. Dalam pernikahan dalam Islam, setidaknya ada 4 yang harus kita ketahui, yaitu tentang pengertian, hukum, tujuan, dan rukun syarat nikah. Yang pertama yaitu pengertian. Menurut bahasa, nikah artinya bertemu atau berkumpul. Sedangkan menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu hal yang perlu kita ketahui yang kedua dalam bab pernikahan dalam Islam ini yaitu tentang hukum nikah. Hukum nikah ada 5, yaitu jaiz, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Yang pertama jaiz. Jaiz artinya diperbolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua wajib. Wajib yaitu untuk orang yang telah sanggup menikah, sedangkan bila ia tidak menikah khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga sunnah. Sunnah ini untuk orang yang sudah mampu menikah namun masih sanggup mengendalikan hawa nafsunya dari godaan yang menjerumus kepada perzinahan. Yang keempat yaitu makruh. Makruh itu untuk orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah dan tanggungannya. Dan hukum nikah yang terakhir itu haram. Haram ini untuk orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia melakukan pernikahan mempunyai niat yang buruk, seperti contohnya niat mengambil hartanya saja dan lain sebagainya. Hal yang perlu kita ketahui selanjutnya dalam bab pernikahan dalam Islam ini yaitu tentang tujuan pernikahan. Mengapa sih kita harus menikah? Tujuan menikah itu sendiri diantaranya adalah yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Kedua tujuan pernikahan tersebut tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Tujuan pernikahan yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Tujuan pernikahan yang kelima yaitu untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan yang keenam yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hal yang perlu kita pelajari dalam bab pernikahan dalam Islam ini yaitu tentang rukun dan syarat pernikahan. Rukun dan syarat pernikahan sendiri itu ada 5. Yang pertama, calon suami. Calon suami itu syaratnya beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan mahram, dan tidak sedang dalam ihram haji. Rukun yang kedua yaitu calon istri. Syaratnya beragama Islam, tidak terpaksa, bukan mahram, tidak bersuami, dan tidak sedang dalam masa iddah, juga tidak sedang ihram haji dan umroh. Yang ketiga yaitu adanya wali. Syaratnya yaitu mukallaf atau Islam, dewasa, sehat akal. Lalu laki-laki merdeka, adil, dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun yang keempat yaitu adanya 2 orang saksi. Syaratnya mukallaf, Islam, dewasa, sehat akal. Lalu laki-laki merdeka, adil, dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Dan rukun pernikahan yang terakhir yaitu adanya ijab dan qabul. Syaratnya itu adanya kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, dan juga berurutan antara ijab dan qabul. Contoh lafal ijab seperti ini. Saya nikahkan anak perempuan saya bernama A binti B dengan saudara C bin D dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp100.000 dibayar tunai. Seperti itu contoh lafal ijab. Sedangkan contoh lafal qabul seperti ini. Saya terima nikah dan kawinnya si A binti B dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Mungkin itu saja materi yang dapat kita pelajari pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan kirimkan saja pada kolom chat yang sudah tersedia. Untuk tugas jangan lupa dikerjakan. Soal pada buku paket halaman 30 dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.